Mata uang tak hanya menjembatani setiap transaksi, namun dimaknai sebagai bentuk interaksi. Tapi itulah yang namanya NKRI berdaulat. Jadi istilah kita makanya ekspedisi rupiah berdaulat. Tantangan geografis Indonesia menjadikan tugas mengedar rupiah tidaklah mudah. Mungkin tantangannya lebih ke arah memang kita perlu effort yang cukup lumayan. Sebagai simbol identitas, rupiah hadir dalam wujud luapan berbagi emosi pada NKRI. Uang logam itu sudah jarang sekali digunakan. Ditopang kekuatan Angkatan Laut Indonesia, ikhtiar menjaga kedaulatan rupiah di seluruh pelosok negeri dipikul bersama. Inilah sepenggal cerita rupiah di negeri seribu rempah. Majulah rupiah, bangun semangat bahagia. Maluku, sebuah provinsi kepulauan yang merupakan gugus pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.392 pulau. Berada pada jalur lintas internasional dan dilalui 3 tol laut dengan 31 pelabuhan penyeberangan menjadikan transportasi laut sebagai andalan. Namun infrastruktur yang masih belum mumpuni menjadikannya sulit menjangkau wilayah terjauh. Dengan geliat ekonomi yang tumbuh 5,18% year on year pada triwulan kedua 2023, perputaran uang rupiah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipastikan ketersediaannya. Ekspedisi rupiah berdaulat merupakan layanan uang rupiah layak edar bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Kehadiran rupiah di seluruh pelosok negeri merupakan wujud kontribusi Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan rupiah, Bank Indonesia berkewajiban menjamin ketersediaan rupiah di setiap jengkal NKRI dalam jumlah yang cukup, dengan kondisi baik, tepat waktu, dan aman. Namun tugas berat itu tak dapat diemban sendiri. Sinergitas dengan TNI Angkatan Laut selaku garda terdepan penjaga kedaulatan negara adalah sebuah keniscayaan. Mungkin kosnya datang ke sana sama uang yang kita bawa nggak sebanding. Tapi itulah yang namanya NKRI berdaulat. Jadi istilah kita makanya ekspedisi rupiah berdaulat. Jadi kita akan menilai pulau-pulau bukan dari ekonominya saja, tapi memang dari kerentanan kedaulatan dan lain sebagainya. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023 di Provinsi Maluku ini kita mulai sekarang bersama dengan para pejuang rupiah. Kita akan mengitari 5 pulau selama 8 hari. Ikuti perjalanan kami. Ada yang menjadikan ekspedisi kali ini istimewa, yakni kapal perang Republik Indonesia KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Kapal karya anak bangsa PT PAL Indonesia ini diluncurkan pada 2021 silam sebagai wujud perhatian pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia. Dengan panjang 124 meter dan lebar 21,8 meter, kapal ini mampu berlayar selama 30 hari penuh dengan kecepatan maksimal 18 knot. Kemudi baca halu. Halo 329. Oke. Adakan ke halu 335. Halo 335. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 ini tergabung dalam unsur
Armada 3 di bawah Satuan Kapal Bantu Armada 3. Kita memiliki fungsi untuk memberikan dukungan pelayanan kesehatan, ya, baik di masa perang maupun masa damai. Ya. Kemudian kita juga memiliki fungsi tambahan untuk angkut personil, angkut material dan logistik, dan angkut VVIP. Fasilitas kesehatan KRI WSH 991 setara rumah sakit tipe C. Kemampuan tersebut ditunjang dengan poli umum dan gigi, unit gawat darurat, ruang operasi, ruang rawat inap, ruang bersalin, hingga peralatan CT scan dan X-ray, dan ruang isolasi penyakit menular. Dengan kekuatan itu, KRI WSH 991 menjadi armada yang tepat untuk berlayar menyusuri 5 pulau 3T yang menjadi sasaran ekspedisi kali ini, yakni Banda Neira, Tual, Dobo, Larat, dan Adau. Total jarak tempuh ekspedisi 1.138 nautical miles atau sekitar 2.100 km. Pelayaran mengitari 5 pulau dalam 8 hari tentu membutuhkan kesiapan logistik. Urusan perut alias logistik itu penting banget. Nah, apalagi untuk menjalankan tugas negara. Tapi seperti apa dapur yang ada di KRI 991? Kita intip langsung ya. Wih, ini udah kayak dapur restoran ini ya, gede banget. Halo Mas, ini hari ini masak apa kita? Ini hari ini masak opor ayam. Opor ayam. Kalau sehari biasanya masak untuk berapa orang? Kira-kira 130 personel lah. Makan bareng TNI AL seru juga, harus rapi duduknya, dipandu bel untuk doa dan mengucapkan selamat makan. Ya, semua pada kondisi wibawanya tetap terjaga. Seru banget. Tepat pukul 6 pagi, Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP) mulai diturunkan. Sekoci ini digunakan untuk mengangkut para pejuang rupiah untuk menjangkau pulau. Persiapan sudah mulai dilakukan untuk ke pulau pertama, yaitu Pulau Banda. Dan kalau kita lihat ini KRI 991 tidak bisa merapat karena tidak ada dermaga, sehingga karena pulau kecil harus menggunakan LCVP, kapal yang memiliki daya angkut sekitar 35 orang. 27 itu ya. Banda Neira menjadi lokasi pertama penukaran uang rupiah. Pulau kecil penghasil pala ini sudah tersohor hingga ke mancanegara. Peninggalan masa kolonial menjadi bukti sejarah betapa pesona pulau ini begitu menjadi daya tarik bangsa Eropa. Keindahan alam Banda Neira diabadikan menghiasi belakang uang 1000 ini, dan saya beruntung bisa melihatnya secara langsung.
Pulau yang dihuni 14.000 orang ini syarat akan nilai sejarah. Di Banda Nera inilah proklamator Muhammad Hatta pernah diasingkan sebagai tahanan politik selama kurun waktu 6 tahun sejak 1936 hingga 1942. Lokasi rumah pengasingan Bung Hatta tak jauh dari Benteng Belgika. Benteng yang dibangun untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh VOC. Sebagai refleksi semangat juang masyarakat Banda, Benteng Belgika menjadi gambar pecahan uang 1000 tahun emisi 2022. Keindahan alam Banda Nera diabadikan menghiasi belakang uang 1000 ini dan saya beruntung bisa melihatnya secara langsung. Bagi Agnes Tenagu, pecahan uang 1000 amatlah penting. Bagaimana tidak? Di pulau kecil ini, uang yang beredar hanya berputar di situ-situ saja. Bila uang yang ia terima dalam kondisi lusuh, sulit baginya mengembalikan uang tersebut pada pembeli. Iya, soalnya kalau pembelinya kalau tidak ada uang kecil, kita mau tukar, mau kasih beli, kita mau kembali sama uang apa? Kan tidak ada. Jadi mesti ada uang kecil untuk kita kembalikan. Kalau tidak mereka tidak beli, kita punya barang juga mereka tidak beli, kan tidak laku. Kehadiran Bank Indonesia membawa uang layak edar menjadi momen yang ia nantikan. Demikian halnya dengan Ayu. Baginya memegang uang dalam kondisi baik sekaligus membangun rasa bangga terhadap Indonesia. Mbak Ayu, ini yang lusuh yang kayak gimana biasanya kalau mau ditukar? Ini yang udah sobek, udah lusuh, udah pokoknya yang kayak gini lah. Biasanya kenapa bisa kayak gini? Orang-orang kalau belanja di warung gitu. Iya, di warung kita kan jualnya di toko nih. Jadi kan anak-anak biasanya tuh di apa sih? Digulung-gulung. Digulung-gulung gitu. Jadi pada lesu-lesu gini. Lusuh. Iya. Jadi nggak bagus ya? Iya. Nggak keren gitu ya. Terus sekarang udah dikumpulin berapa nih totalnya? 800-an lebih lah. 800.000, lumayan juga ya. Nah kalau ini kan uang rupiah tuh buat transaksi. Nah arti rupiah itu sendiri kenapa harus yang bagus sih? Kan juga bisa tukar uang. Ya kan uangnya untuk ditransaksi ini kan nggak enak juga kalau dipandang kayak gini kan. Kita kan pakainya tiap hari. Jadi kalau kayak gini gimana gitu nggak apa ya nggak bangga gitu juga kalau maksudnya yang bagus juga gitu supaya kita kan ini uang Indonesia yang bagus gitu. Makanya ditukar yang bagus ya biar iya. makin bangga lah ya. Iya. Kalau gini kan gak enak dipandang. Ah iya, asik. Kalau gitu ntar boleh deh kita tukar Boleh, bareng ya. Iya, iya. Oke. Misi kita memang jumlahnya cukup dulu kan ya uangnya, pecahannya sesuai. Nah, yang ketiga memang kan uangnya selayak edar, makanya kita clean money policy yang lusuh kita ambil. Nah, ya kita kan bisa ngelihat ya kemarin kan kita ke Banda tuh ya, uangnya bukan lusuh lagi, super lusuh, ya kan? Kalau standarnya BI 8 ini standarnya 1. Nah, jadi memang pesannya masyarakat itu ya kita bilangnya cinta, bangga, paham rupiah. Ingar-bingar kesibukan mulai tampak di lambung kapal. Jadi bantuan-bantuan ini juga disalurkan berbarengan dengan peredaran uang rupiah di pulau-pulau ini. Tapi bantuan disesuaikan dengan karakter pendapatan masyarakat lokal. Misalnya ada juga kulkas atau pendingin untuk mereka yang mata pencarian sebagai nelayan dan juga menjaga agar perputaran ekonomi dan mereka semakin produktif. Berada di gugus Kepulauan K, Kota Tual menjadi sasaran ekspedisi rupiah lantaran menjadi sentra ekonomi dari 66 pulau di wilayah administrasinya. Meski hanya 13 pulau yang didiami, peredaran rupiah menjadi penting untuk menggerakkan ekonomi. BI punya
tugas dan tanggung jawab untuk menyebarkan rupiah. Nah, kebetulan kita ada di mana-mana juga, sekaligus kita angkat BI untuk kemudian kita distribusikan rupiah itu seperti apa yang jadi misinya BI. Ini sudah kolaborasi yang tahun ketiga sejak 2021 dan tahun ini kita ada 17 operasi mencapai sekitar 50 lebih 85 pulau. Pengobatan gratis juga turut menjadi agenda Bank Indonesia bersama TNI AL. Warga berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan itu untuk berobat atau sekadar mengecek kesehatan. Di sini tadi datang diperiksa oleh dokter, lalu dokter kasih obat ini dan beta sampaikan keluhan ke dokter, sering-sering akan nyeri. Jadi dokter kasih ini sama beta. Dan setelah beta dengar ada pengobatan gratis di sini, beta ingin untuk sembuh, beta datang untuk diperiksa. Kebetulan juga ada tindak lanjut dari dokter kasih beta obat ini untuk ada penanganan. Setelah saya ikut baksos ini, ada beberapa kasus yang paling banyak ditemukan. Salah satunya darah tinggi. Jadi yang pertama darah tinggi, kemudian kedua penyakit mata. Jadi kemungkinan kalau penyakit darah tinggi, mungkin karena masyarakat pesisir, dia lebih banyak makan makanan yang asin, jadi sehingga mempengaruhi darah tinggi, tensinya seperti itu. Para prajurit ini tengah mengisi waktu senggang di kapal. Hanggar heli disulap menjadi arena berolahraga. Demi menjaga stamina selama berada di kapal, saya pun turut serta berolahraga bersama mereka. Nah, pagi-pagi memang harus lari dulu karena untuk jaga kebugaran. Habis itu baru bisa berjalan, mengedarkan rupiah, karena ekspedisi rupiah tentunya perlu tenaga dong. Sebagian personel lainnya bahkan ada yang bermain bulu tangkis, tenis meja, kebugaran, hingga memangkas rambut. Nanti kalau don terima uang logam, don mau pergi belanja lagi tempat lain, takutnya toko itu tidak terima uang logamnya itu. Korek dari Bion Prakoso tak pernah menyangka rute ekspedisi rupiah berdaulat kali ini bisa membawanya kembali ke kampung halaman. Sudah menjadi tradisi bila mana KRI WSH 991 bersandar di suatu pulau yang anggotanya berasal, maka sang prajurit dibebas tugaskan untuk dapat bertemu keluarga. Hari itu, kota asalnya Dobo yang terletak di Kepulauan Aru menjadi sasaran ekspedisi rupiah. Momen singkat itu ia manfaatkan untuk sekadar bercengkrama dengan orang tua, sekaligus menjenguk sang kakek yang tengah terbaring sakit. Ya, setelah 4 tahun lebih baru pulang ya seneng aja sih. Walaupun cuman berapa jam hitungannya atau sehari, yang penting kan ada berkat kegiatan ini akhirnya bisa pulang, bisa bertemu orang tua, bisa bertemu kakek nenek, bisa bertemu saudara semua yang lain. Jadi sangat terbantu lah. Oh, ada kegiatan di sini ya? Iya. Ya walaupun sekarang dia jarang pulang, tapi untuk video call selama masih ada kesempatan dia bisa video call ya video call. Kalau lihat udah sehat aja udah, orang tua kan udah alhamdulillah banget, udah seneng lah. Apalagi ditambah hari ini bisa nyampe ke sini, bahagia banget, semalam nggak bisa tidur, pengen cepat ketemu.
Pulau-pulau kecil di Maluku kerap mendapati permasalahan terkait peredaran uang rupiah, khususnya uang koin yang sulit diterima sebagai alat tukar yang sah. Di sini terutama itu terpengaruh oleh harga barang. Yang pertama itu selalu dibulatkan harga barang itu menjadi nominal yang pas, sehingga uang logam itu sudah jarang sekali digunakan. Saya mendatangi salah satu warung. Meski pemilik warung mengklaim menerima uang koin, namun ia tak menampik peredaran uang koin cukup sulit lantaran adanya mekanisme penetapan harga barang dengan pembulatan nominal. Bu Ros, di Aru ini kan jarang orang pakai koin atau logam gitu ya. Iya. Memang sudah lama kayak orang pakai kertas atau seperti apa? Tidak juga, maksudnya itu kan tergantung orangnya. Ada yang menggunakan uang logam, ada yang tidak. Tapi sebagian besar memang banyak pakai kertas. Ya itu kan kebanyakan macam orang dari kampung-kampung, kan ada yang tidak mengerti itu dan pikir nanti kalau don terima uang logam, don mau pergi belanja lagi tempat lain, takutnya toko itu tidak terima uang logamnya itu. Cuman kan kalau harga kan nggak ada yang harganya. Iya itu kan kalau dulu kan harga itu kan ada. Harganya dibulatin tapi yang ya. Sekarang iya. Kayak ini Sekarang misalnya ada, berapa nih? Itu kan 2.000. 2.000 Iya. misalnya. Kalau ini 4.000. Iya. Berarti yang kayak 1.500 ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Itulah mengapa Bank Indonesia hadir sekaligus memberi sosialisasi terhadap penggunaan uang rupiah. Dan saya juga merupakan ketua OSIS Tak hanya mengedukasi bagaimana merawat uang kertas, Bank Indonesia juga menegaskan pentingnya uang pecahan terkecil hingga penggunaan uang koin sebagai pengendali harga. Uang koin merupakan alat pembayaran resmi secara hukum dan masih diakui di Indonesia sebagai alat tukar yang sah. wajib menggunakan Dan akhirnya kita sampai di pulau terakhir di Provinsi Maluku. Ini merupakan pulau terluar dan berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Tenang dan sepi. Itulah kesan pertama yang didapati saat menginjakan kaki di Desa Adaud, Selarut. Desa penghasil rumput laut itu dihuni kurang dari 5.000 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah nelayan, berkebun, dan budidaya rumput laut. Tergolong wilayah terpencil, desa ini hanya dialiri listrik pada malam hari. Jarak yang jauh dari ibu kota Maluku, Ambon, menjadi tantangan tersendiri bagi tim ekspedisi rupiah berdaulat. Mungkin tantangannya lebih ke arah memang kita perlu effort yang cukup lumayan dan stamina, dan juga teman-teman harus tetap jaga kesehatan. Itu sih. Kalau dari teman-teman sendiri, kekompakannya memang kita upayakan se-happy mungkin supaya teman-teman juga tetap semangat. Mengitari 5 pulau dengan membawa 17 miliar uang pecahan rupiah merupakan misi yang begitu membanggakan bagi para pejuang rupiah. Kehadiran mereka disambut sukacita, warga yang menanti uang lusuh mereka diganti dengan uang baru. Kepada Komandan KRI. Rasa bangga dan haru menyelimuti para pejuang rupiah, termasuk saya yang juga berhasil menuntaskan ekspedisi. Bangga menjadi bagian yang dapat menyaksikan perjuangan mereka bersama prajurit tangguh kebanggaan Angkatan Laut. Kami datang membawa rupiah, namun kami pulang membawa cerita dari keramahan dan kesederhanaan masyarakat pulau-pulau yang sulit terjangkau.
Sebuah kisah tentang daulat rupiah yang semakin bergema di seluruh penjuru Nusantara.